Kalau ada yang tanya, Kak, ide apa yang paling bagus untuk usaha? Ide yang siang, malam, woi, masih ada yang belum kan? Kemarin saya ingat sekali sambutannya Pak Bupati Bantaeng waktu pelatihannya di Dinas Pariwisata di Hotel Traveler. Apa dia bilang Pak Bupati Bantaeng? Saya rekam Bapak itu. Dia bilang bahwa salah satu mengukur eksistensi pemerintahan hari ini adalah menyesuaikan dengan perkembangan digital. Itu kata-katanya Pak Ilham Asikin, bukan kata-katanya Rijal. Eksis dan tidaknya sebuah pemerintahan ada pada era digitalnya. Bagaimana kita menyesuaikan. Nah inilah dia Bu, era digital. Ini pelatihan biasa. Tapi kalau kita kemas dengan cara yang berbeda, maka itulah yang dibilang kreativitas. Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng biasa, ada tadi pemerintah daerah di Jeneponto, di Bulukumba. Tapi kalau Pak Bupati bersama seluruh kepala dinasnya kreatif, camat, desa dan lurahnya, maka dia akan menjadi sesuatu yang berbeda. Ingat Bapak Ibu, hanya orang yang berbeda yang akan dilihat. Selama Bapak Ibu tidak memiliki perbedaan, Bapak Ibu tidak dilihat. Bikin karya tidak berbeda, tidak dilihat. Jadi petani tidak berbeda, tidak dilihat. Jadi pengusaha tidak memiliki cara berpikir yang berbeda, tidak dilihat. Mohon maaf. Jadi konten kreator tidak memiliki karya yang berbeda, mohon maaf, tidak di like, tidak di follow, tidak di subscribe. Saya ini bukan orang kreatif awalnya, tetapi karena selalu Kak berdiskusi, selalu Kak sharing dengan orang-orang yang kreatif, dengarkan pengalamannya. Ada aku dengar pengusaha muda, mereka diskusi, alhamdulillah ketularan juga dengan kita. Karena hari ini hasil riset menunjukkan bahwa manusia Indonesia hanya membaca buku 27 halaman per tahun. Hasil riset ini, makanya kita berada pada urutan 64 dari 65 negara yang disurvei tentang literasi. Makanya jangan heran komennya anak-anak muda di Instagram, di Facebook, di Twitter apalagi, itu banyak yang kurang ajar dan tidak beretika. Dia kata-katai orang apa segala macam. Karena apa? Apa yang dia makan itu yang keluar. Jadi apa yang dia konsumsi itu yang ketik. Jadi yang konsumsi yang dia baca adalah anu-anu jelek, maka itulah yang keluar. Makanya ini bukan hanya tanggung jawabnya Dinas Pariwisata, tanggung jawabnya Dinas Pendidikan, bahkan tanggung jawabnya masyarakat Bantaeng. Jika Anda gagal berencana, maka Anda merencanakan kegagalan. Makanya sekarang tadi saya suruh bicara semua. Itu sebenarnya adalah konsep bagaimana merencanakan sesuatu. Ya toh, yang bisnis ternak telur ayam, yang bisnis olahraga, bisnis fitness, bisnis yang lain lah. Itu adalah bagian daripada cara kita untuk merencanakan sesuatu. Karena kalau kita tidak lakukan, biar berencana saja susah, maka sama dengan merencanakan kegagalan. Bayangkan gagal kita rencanakan sih, karena tidak mungkin berpikir, tidak mungkin buat sesuatu, pikir perencanaannya. Dan ingat, perencanaan yang terbaik adalah yang dieksekusi, yang dilakukan. Kalau ada yang tanya, Kak, ide apa yang paling bagus untuk usaha? Ide yang dieksekusi. Sembarang jam kok terlalu banyak bicara pakin lagi. Kira-kira begitu. Saya begitu biasa bicara sama anak teman-teman yang lain. Tidak ada langsung saja eksekusi. Kalau ingin memulai sesuatu, jangan berpikir sempurnanya. Mulai saja dulu, maka secara tidak langsung akan sempurna terus. Kalau saya tunggu dulu kameraku yang mahal-mahal baru saya bikin konten, saya bikin podcast, saya bikin vlog, kayaknya tidak pernah Kak bikin konten. Karena tidak ada uangku untuk beli kamera, tidak ada uangku beli komputer dan sebagainya. Tapi yang saya punya itu modul saya pakai. Karena kadang-kadang kreativitas lahir dari keterbatasan.
semakin terbatas, semakin tidak ada kita punya, lahirlah kreativitas. Dan itulah ciri-ciri SDM yang unggul, apalagi untuk anak-anak milenial. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Tentunya kita di sini mau punya bisnis yang kita sukai, tapi sekaligus juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Betul teman-teman? Saya mau bilang kalau semua orang bisa kaya hanya dengan usaha, kerja keras dan investasi, tidak akan ada lagi orang miskin atau kelaparan di dunia ini. Sebenarnya juga banyak hal lain, ada yang namanya privilege, hoki atau keberuntungan, timing, ataupun orang dalam. Jadi apapun yang saya sharing di sini tuh, saya cuma mau bilang setiap orang punya jalannya masing-masing. Jadi cara saya mungkin berbeda dari cara teman-teman, tapi saya selalu percaya apapun yang kita lihat, pelajari dari orang lain itu bisa juga kita terapkan.